Oke, teman-teman investor, kali ini kita akan membedah satu teka-teki yang sangat menarik di pasar saham. Kasusnya PT Andalan Sakti Prima Indo atau yang kita kenal dengan kode saham ASPI. Coba lihat harganya. Sekarang ada di angka Rp490 per lembar. Kenaikannya ini luar biasa banget loh selama setahun terakhir. Jelas bikin banyak orang penasaran kan? Tapi sebagai investor yang bijak, kita harus selalu bertanya, harganya memang segitu, tapi nilai bisnis di baliknya, emangnya berapa? Nah, disinilah misterinya mulai kelihatan. Ada satu metode valuasi namanya discounted cash flow, yang intinya menghitung nilai perusahaan dari potensi pendapatan di masa depan. Dan hasilnya cuma Rp0,75 per lembar saham. Bayangin, harga pasar Rp490, nilai wajarnya nggak sampai Rp1. Jomplang banget kan? Ini yang harus kita selidiki. Oke, untuk memecahkan teka-teki ini, kita akan bedah ASPI langkah demi langkah, melalui 5 area kunci berikut ini. Baik, mari kita mulai. Pertama, kita lihat dulu nih sisi buruknya. Kita bedah laporan keuangannya yang lagi merah merona. Kita lihat dulu total pendapatannya untuk tahun buku 2025. Angkanya hanya Rp4,43 miliar. Harus diakui, untuk sebuah perusahaan publik, angka ini kecil sekali. Karena pendapatannya sekecil itu, ya nggak heran kalau mereka malah mencatat kerugian bersih sebesar Rp11,55 miliar di periode yang sama. Kalau kita pecah per lembar saham, ini artinya earnings per share atau EPS-nya minus 16,88. Ini adalah red flag besar teman-teman, sebuah tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh setiap investor. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ceritanya makin jelas. Di tahun 2024 mereka masih bisa untung tipis, tapi di 2025 kondisinya berbalik jadi rugi besar. Ini jelas bukan tren yang kita harapkan. Jadi pertanyaannya, dengan kondisi keuangan yang berdarah-darah seperti itu, kok bisa harga sahamnya terbang tinggi? Nah, disinilah letak jawabannya. Ada katalis yang bikin pasar jadi heboh. Jadi ceritanya begini. Pada 4 Desember 2025, muncul satu perusahaan, namanya PT Huayuan New Energy Indonesia. Mereka mengumumkan niat untuk mengambil alih ASPI. Rencananya adalah mereka mau membeli 51,18% saham. Ini bukan sekedar investasi kecil-kecilan ya, ini adalah langkah untuk menjadi pengendali baru perusahaan. Tujuannya untuk investasi dan yang lebih penting, mengembangkan bisnis baru di Indonesia lewat ASPI. Pengumuman ini langsung bikin sahamnya bergejolak. Tapi, dan ini penting banget untuk dicatat, kesepakatan ini belum juga tuntas. Sampai Maret 2026, prosesnya masih dalam tahap finalisasi. Artinya, masih ada ketidakpastian. Oke, rencana akuisisi memang terdengar menarik. Tapi, investor yang jeli tidak hanya melihat ceritanya, tapi juga fundamental bisnisnya. Sebenarnya, ASP ini bisnisnya apa sih? Jadi, kalau kita kupas semua lapisan ceritanya, inti dari bisnis ASPI itu sebenarnya adalah pengembang properti. Dan seluruh operasional mereka saat ini hanya bertumpu pada satu proyek kunci, perumahan Grandia Lift di Parung Panjang. Tapi mereka tidak berjuang sendirian. Ada faktor-faktor dari luar yang membantu. Suku bunga BI yang stabil bikin KPR jadi terjangkau. Pemerintah juga kasih insentif PPN yang mendukung daya beli. Plus, ada pembangunan tol besar-besaran di area sana. Ini semua adalah angin segar untuk bisnis properti mereka. Oke, jadi kita punya dua sisi mata uang di sini. Di satu sisi, keuangannya buruk. Di sisi lain, ada harapan besar dari rencana akuisisi. Sekarang, mari kita gabungkan semua ini dan lihat di persimpangan jalan mana ASPI sebenarnya berdiri. Artinya begini, masa depan ASPI ini sebenarnya tidak ditentukan oleh puluhan variabel yang rumit. Semuanya mengerucut pada dua faktor kritis. Hanya dua hal ini yang akan menjadi titik baliknya. Jadi, ini dia dua kemungkinannya. Skenario optimis. Akuisisi itu jadi kenyataan, ada suntikan dana segar dan visi baru, lalu proyek Grandia Lift sukses besar, dan pendapatan meroket. Tapi, ada juga skenario pesimisnya. Akuisisi batal atau molor, ketidakpastian meningkat, masalah keuangan berlanjut, dan proyeknya bisa terhambat. Jadi, seluruh nasib investasi di saham ini pada dasarnya hanya bergantung pada dua hal ini. Berhasil atau tidaknya eksekusi proyek Grandia Lift di lapangan, dan terrealisasi atau tidaknya rencana akuisisi oleh Huayuan. Nah, dengan dua poros penentu ini, sekarang giliran Anda yang berpikir. Sebagai seorang investor,
Faktor mana yang akan Anda pantau lebih dulu? Aksi korporasinya atau kemajuan proyek di lapangannya? Keputusan Anda akan menentukan langkah Anda selanjutnya.